Film diawali dengan adegan pembunuhan yang terjadi kepada pria Baruhbaya yang bernama Sripati. Dia dibunuh secara brutal oleh dua orang pria yang tidak dia kenal. Wih, kakinya berapi kayak Sanji. Jadi Sripati tadi adik kandung Ragupati, pengusaha kaya raya yang tinggal jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian pusat kota. Nah, yang ini Mahendra, anak Ragupati. Kalau yang ini Calapati dan Ganapati, mereka berdua juga adik kandung Ragupati. Mahendra dan kedua pamannya curiga kalau pelakunya itu si Verabhadra, musuh bebuyutan keluarga mereka. Tapi Ragupati mempunyai firasat lain. Nah, ini dia Verabhadra. Mendengar kabar kematian adik Ragupati, anak buahnya langsung berpesta. Verabhadra yang baru tahu kabar itu langsung emosi. Dia nggak terima kalau musuh mereka disikat oleh orang lain. Karena nafsu balas dendamnya tidak akan terpuaskan. Menurut Verabhadra, nggak ada yang boleh menghabisi keluarga Ragupati selain kelompoknya. Kembali lagi ke kediaman Ragupati. Adiknya pamit mau pergi ke kantor mereka di kota untuk mengadakan pertemuan dengan klien. Tak lama kemudian datang Calapati. Dia membenarkan firasat Ragupati sebelumnya bahwa Verabhadra tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Tidak ditemukan satupun bukti di TKP. Mereka hanya menemukan jejak dua pasang sepatu di sekitar gudang. Ragupati pun langsung menyuruh Ganapati kembali ke rumah. Di sisi lain, Ganapati yang sedang di jalan dikeker oleh dua orang misterius dari sisi bukit. Beruntung dia langsung putar balik, dan dua orang itu tidak sempat menembaknya. Let's go. Demi keselamatan bersama, Ragupati memutuskan untuk sementara ini kantor mereka dipindahkan ke rumah. Bukan karena takut, karena saat ini mereka mempunyai musuh kedua yang tidak diketahui. Ragupati ingin mereka selalu bersama sambil mencari tahu tentang musuhnya ini. Hal itu pun membuat kaum Hawa di rumah itu semakin cemas. Tindakan dari Verabhadra saja sudah cukup membuat mereka sangat takut. Sekarang ditambah lagi musuh yang lain. Istri Ragupati ingin putri mereka segera dinikahkan kalau bisa dengan orang yang tinggalnya jauh, agar anaknya itu langsung dibawa pergi oleh suaminya. Kalau masalah itu ternyata Ragupati sudah ada solusinya. Sebelum Sripati meninggal, dia pernah mengirimkan profil seorang pria kenalannya di Amerika yang akan dijodohkan dengan putri mereka. Dan Ragupati pun sudah menyetujuinya. Orang itu akan tiba 2 hari lagi. Nanti setelah mereka menikah, mereka bisa langsung cabut ke Amerika. Nah, ini dia putri kesayangan mereka. Namanya Shruti. Shruti sebenarnya setuju aja dengan perjodohan itu, tapi dia nggak mau kalau dibawa pindah ke Amerika. Apalagi Shruti belum tahu sama sekali sifat orangnya gimana. Lalu kata si ayah nama pria itu Krishna Prasad, bekerja di Microsoft. Gajinya juga bagus. Si ayah ingin Shruti menikah dengannya. Tapi ya kembali lagi ke Shruti. Kalau nanti Shruti melihat sifat Krishna Prasad ini ada yang nggak benar, ayahnya siap membatalkan pernikahan itu. Selain dari itu alasannya tak bisa diterima. Shruti pun mempunyai ide agar pernikahan itu bisa dibatalkan. Dia meminta bantuan ke anak buah ayahnya dulu bernama Savitri, yang biasa dipanggil Mang Pipit. Singkat cerita, Mahendra dan anggotanya pergi menjemput Prasad ke bandara. Mereka menggunakan setelan jas agar terlihat keren. Ternyata orang yang mereka tunggu malah pakai baju khas India. Untuk mengelabui anak buah Verabhadra, Mahendra melanjutkan perjalanan itu dengan kereta. Di atas kereta itu juga sudah ada Shruti. Tak lama kemudian Mang Savitri pun datang. Dia ditugaskan Shruti untuk mencari-cari kesalahan Prasad. Mulai dari mengajaknya merokok, dan masih banyak lagi. Tapi tak ada satupun jebakan Savitri yang berhasil. Dan rasa kepedulian Prasad juga tinggi. Saat orang-orang hanya nontonin seorang pemuda yang sedang terkapar di pinggir jalan, Prasad yang baru melihatnya langsung menyelamatkan pemuda itu.
Singkat waktu, mereka pun sampai di rumah. Awalnya Ragupati cemas melihat baju Prasad berlumuran darah. Tapi setelah Mahendra menceritakan semuanya, dia pun terlihat senang. Rupanya Prasad ini hanya sebatang kara. Mendengar semua cerita dari Mahendra, Ragupati menyukai sikap Prasad. Dan Prasad juga merasa beruntung bisa menjadi menantu Ragupati. Mereka pun langsung mencari hari yang pas untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Kata pendeta, hari Kamis jam 8 pagi bagus, yang artinya 2 hari lagi. Dan mereka pun sepakat. Di sisi lain, Verabhadra yang tak ingin melihat musuhnya bersuka cita langsung beraksi. Dia pergi melakukan sebuah ritual yang menandakan dimulainya sebuah perayaan festival. Kali ini Verabhadra yang akan menanggung semua biayanya. Menurut hukum adat di desa itu, jika ada acara festival yang sedang berlangsung, tidak diperbolehkan untuk melakukan acara perayaan yang lain sampai acara festival itu selesai, yang biasanya berlangsung selama 3 minggu. Prasad mengatakan tidak keberatan dengan hal itu, karena nanti kan dia juga bakalan jadi keluarga Ragupati, otomatis menjadi warga desa itu juga. Menurut Prasad, kita semua harus menghormati adat istiadat yang ada. Dan akhirnya acara pernikahan itu pun ditunda. Singkat cerita, Prasad dan yang lainnya pergi ke acara festival. Tiba-tiba nongol anak buah Verabhadra. Mahendra ingat dengan pesan ayahnya untuk melindungi Prasad karena Bhadra ingin menghentikan acara pernikahan itu. Dan ayahnya juga berpesan Prasad jangan sampai tahu masalah itu. Rupanya dari kejauhan 2 orang yang sebelumnya sedang mengincar Mahendra. Beruntung dia berhasil selamat. Dan dia langsung mengajak Prasad pulang dengan alasan makan siang. Pemuda yang diselamatkan Prasad tempo hari datang mencari Prasad. Karena dia menerobos masuk ke dalam, orang-orang di sana langsung menghajarnya. Rupanya dia mahasiswa IT. Dia merasa berhutang budi dengan Prasad. Niatnya datang ke sana hanya ingin mengucapkan terima kasih dan sekaligus ingin tahu nama Prasad. Ragupati yang melihat hal itu pun semakin senang. Benar-benar calon mantu idaman ini. Dan pemuda itu pun dipersilakan Ragupati untuk bekerja di lab penelitian mereka. Karena tak kunjung juga menemui kesalahan Prasad, Shruti langsung terang-terangan menolaknya. Dengan alasan tidak mau dibawa ke Amerika karena dia tidak mau terpisah dengan keluarganya. Shruti menyuruh Prasad mengemasi barangnya dan pergi saat itu juga. Untungnya Prasad orangnya nggak baperan, boro-boro pergi. Sekarang dia malah ingin mengajak rombongan emak-emak pergi shopping ke mall. Dan sewaktu di jalan mereka dihadang oleh anak buah Verabhadra. Rupanya pertikaian itu gara-gara salah paham. Dulu ayah Verabhadra mitra bisnis keluarga Ragupati. Karena udah nggak sepemahaman lagi, mereka pun berpisah. Dan suatu ketika ayah Verabhadra meninggal dalam kecelakaan. Tapi Verabhadra beranggapan ayahnya itu dibunuh oleh keluarga Ragupati. Sejak saat itu Verabhadra ingin balas dendam. Akhirnya Prasad pun turun tangan. Ragupati yang datang ke sana makin terkesan. Kemana lagi kan mau dicari calon menantu kayak gini? Prasad bahkan mengancam akan menghabisi Verabhadra kalau dia masih berani mengganggu keluarga Ragupati. Karena aksi heroik Prasad sebelumnya, perasaan Shruti sekarang lebih terbuka. Dia izin ke pamannya untuk keluar sebentar ingin bicara 4 mata dengan Prasad, karena di rumah banyak orang. Dan Calapati pun mengizinkannya. Shruti merasa beruntung bisa menikah dengan Prasad, tapi dia nggak mau diajak tinggal di Amerika.
Karena itu, jika Prasad tidak keberatan, Shruti minta Prasad meninggalkan pekerjaannya di Amerika dan tinggal di sana bersama mereka. Oh, kalau masalah itu mah gampang, ungkap Prasad. Dia pun bersedia untuk mengikuti keinginan Shruti. Tiba-tiba, dua orang yang tak dikenal itu datang sambil menenteng senapan. Sementara Mahendra dan anggotanya hanya memakai golok. Dan... Anjir, ternyata Prasad lebih barbar dan lebih psikopat lagi dari yang dibayangkan. Dia menebas leher Mahendra tepat di hadapan adiknya. Sadis, Pak. Pasti kalian tadi sempat terpikir, masa shotgun dihadang pakai golok. Dan Ganapati yang baru saja tiba juga ikut dibantai. Kok bisa gitu ya? Karena dendam kah? Ya sudah pastilah. Tapi kalau dendam doang mah kurang seru kan? Adegan pindah ke Ragupati. Polisi memintanya untuk mengidentifikasi 7 mayat yang ditemukan di pinggir sungai. Berhubung di sana nggak ada mayat Shruti dan Prasad, Ragupati beranggapan kalau mereka berdua diculik. Dia pun langsung OTW ke tempat Verabhadra. Tapi Verabhadranya nyantai aja. Kata Verabhadra nggak level dia nyulik-nyulik orang, bikin ribet aja. Mendingan langsung dihabisi di TKP. Kembali ke Shruti, dia nggak habis pikir kenapa Prasad bisa sekeji itu. Apa salah keluarganya sampai-sampai mereka dihabisi satu persatu. Menurut Shruti, keluarganya nggak pernah menyakiti orang lain. Prasad pun tersenyum. Lalu dia menceritakan semuanya. Jadi sebenarnya nama dia Sanjeev, tentara India berpangkat mayor. 2 orang temannya itu Kapten Amit dan Kapten Satyaver. Mereka ini pasukan khusus. Waktu itu, setelah tim Sanjeev berhasil menyelamatkan jenderal dari sekapan teroris, sang jenderal memberikan jatah libur kepada Sanjeev karena sudah 3 tahun dia nggak pernah cuti. Jenderal tahu Sanjeev mempunyai pacar. Dia menyarankan agar Sanjeev pulang dan segera melamarnya. Akhirnya Sanjeev pun pulang ke Hyderabad. Di bandara, dia sudah ditunggu oleh adiknya, nih yang pakai baju biru, namanya Ajay. Ajay dan temannya juga sudah menyiapkan baju, parfum, dan bunga untuk Sanjeev pergi menjumpai pacarnya. Namanya Gita, dokter ahli mikrobiologi. Gita pun langsung dibawa ke rumah oleh Sanjeev. Gita orangnya baik dan pengertian. Dia langsung bisa mencuri hati orang tua Sanjeev. Awalnya semua berjalan dengan baik, hingga suatu ketika Ajay yang batuk-batukan mendadak muntah darah. Setelah menjalani beberapa tes, laporan menunjukkan bahwa Ajay mengidap kanker paru-paru, stadium lanjut. Kata dokter udah nggak ada harapan lagi karena penyakitnya itu sudah menjalar ke hati dan otak Ajay. Mendengar hal itu, Sanjeev pun langsung syok. Meskipun sedang sakit parah, Ajay tidak bisa meninggalkan kebiasaannya tersebut. Ajay putus asa, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Dan akhirnya dia tewas tertabrak. Singkat cerita, Gita datang bawa laporan medis. Kata Gita, biasanya hanya orang-orang yang merokok selama lebih dari 20 tahun yang bisa terkena komplikasi separah itu. Dan itu pun jarang terjadi. Apalagi umur Ajay baru 20 tahun. Gita curiga kalau Ajay pasti menggunakan obat-obatan yang lain. Sanjeev pun langsung menggeledah kamar Ajay. Tapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan selain rokok bermerek Macan. Pas dicium, ternyata baunya sangat menyengat. Mereka pun curiga, lalu memutuskan untuk mengetes 2 teman Ajay yang juga mengkonsumsi rokok itu. Dan hasilnya ternyata sama. Mereka berdua juga terkena kanker. Akhirnya Sanjeev menyuruh Gita mengecek rokok itu.
Singkat waktu hasilnya sudah keluar. Gita membawa Sanjeev pergi menemui organisasi anti tembakau. Hasil lab itu menunjukkan ada zat yang sangat berbahaya dalam rokok itu, tapi tidak dijelaskan lebih rinci. Mereka hanya bilang rokok merek Macan ini terkontaminasi dan juga tidak memiliki izin. Di sana Gita dan Sanjeev bertemu dengan korban-korban yang lain. Keesokan harinya mereka pergi melapor ke polisi, tapi polisi tak bisa berbuat banyak karena mereka semua juga tidak tahu di mana rokok itu diproduksi, apalagi pemiliknya. Kata Pak Polisi, kita membutuhkan sistem yang berkomitmen untuk menghentikannya. Dia berjanji akan berikan laporan itu ke pusat. Sanjeev langsung gerak cepat. Dia minta izin ke jenderal untuk melakukan operasi rahasia dan membutuhkan anggota yang saat ini sedang tidak bertugas alias cuti. Jenderal pun mendukungnya. Jenderal memperingati Sanjeev. Seharusnya dia tidak boleh terlibat dalam masalah sipil secara langsung. Untuk itu dia harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu kalau dia dari militer. Operasi ini dinamakan Oxygen. All the best. Singkat cerita, anggota Sanjeev sudah menyebar di semua wilayah negara bagian. Mereka hanya menemukan gudang dan agennya doang. Tidak mendapatkan sedikit pun info tentang pemiliknya. Karena itu akhirnya Sanjeev memancing mereka agar keluar dari lubangnya. Dia membuat halaman di Facebook yang memposting tentang rokok merek Macan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena merasa terancam, akhirnya orang-orang itu pun marah. Sanjeev sengaja meninggalkan nomor HP-nya di Facebook agar orang-orang itu melacaknya. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Lalu Sanjeev menghabisi mereka semua. Di sisi lain, anggota Sanjeev juga melayangkan gugatan ke pengadilan di semua wilayah negara bagian. Dan pengadilan memutuskan untuk menghentikan secara total semua yang berkaitan dengan rokok merek Macan. Kalau masih ada yang berani menjualnya, mereka akan dipidana. Karena misinya sudah selesai, Sanjeev kembali lagi bertugas. Lalu Gita memutuskan untuk membawa orang tua Sanjeev tinggal bersamanya. Saat di perjalanan, polisi memperingati Sanjeev untuk berhati-hati karena sebelumnya ada yang mencari tahu tentang orang yang melaporkan rokok itu. Sanjeev yang khawatir langsung turun di stasiun itu dan kembali lagi pulang. Dia langsung memperingati Gita. Tapi sayang, rombongan Sripati sudah tiba di rumah Sanjeev. Mereka mengaku dari LSM dan Gita tidak sempat lagi kabur. Akhirnya orang tua Sanjeev tewas dibunuh karena mereka tidak mau memberitahu tentang Sanjeev. Lalu Gita tewas karena meledakkan diri dengan tabung gas. Sanjeev mendapatkan plat nomor mobil Sripati dari pihak keamanan apartemen Gita dan berhasil membunuh Sripati. Dengan handphone Sripati itu, Sanjeev mengirimkan profil Krishna Prasad yang akan dijodohkan dengan Shruti, dan dia berhasil menyusup ke dalam keluarga Shruti. Shruti yakin ayahnya orang baik dan tidak terlibat sama sekali dengan hal itu. Sanjeev mengaku tak punya pilihan lagi. Walaupun dia berhasil menggugat merek rokok itu ke pengadilan, pasti mereka membuatnya lagi dengan merek lain. Dan kalaupun dia berhasil menghabisi semua paman Shruti, pasti resep rokok itu akan diturunkan ke keluarganya yang lain. Maka dari itu, misi mereka sekarang ialah mendapatkan resep formula rokok itu, dan sekaligus menghabisi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya sekedar dendam pribadi. Kata Shruti, semua detail bisnis keluarga besar mereka disimpan oleh pamannya di sebuah gedung tua yang jaraknya 20 km dari sana. Mungkin formula rokok itu ada di sana, dan mereka pun langsung OTW ke bangunan itu. Di jalan, Savitri melihat mobil yang membawa Shruti. Dia melapor ke Calapati, tapi belum sempat bicara semuanya, pulsanya udah keburu habis.
Lalu Savitri mengikutinya dengan sepeda. ఉండదు ఒక రూపాయి బ్యాలెన్స్ రా నేను చెప్పేది ఇంకోడికి ఫోన్ చేయడు అన్నగారి సైకిల్ Di bangunan itu mereka menemukan berangkas yang diduga tempat menyembunyikan formulanya. Kata Amir, pin berangkas itu bisa diubah, tapi membutuhkan waktu selama 3 jam. Karena mereka tidak mempunyai banyak waktu, Sanjeev dan Shruti mencoba mendebak-nebak pinnya. Awalnya mereka memasukkan nama Shruti. Tapi salah. Lalu alarmnya langsung aktif yang terkoneksi ke HP Calapati. Dan akhirnya mereka ketahuan. Lalu Calapati menghubungi Savitri. Sebenarnya niat Savitri mengikuti Shruti untuk meminta ongkos pulang. Karena takut dia pun putar balik. Calapati pun mengiming-iminginya dengan uang. Savitri disuruh masuk ke bangunan itu untuk mengulur waktu agar Sanjeev tidak keburu kabur. వీళ్ళు ముగ్గురు నా గన్ పాయింట్ లో ఉన్నారు Ya, tentu saja gagal. Sanjeev menanyakan hal-hal unik yang ada di keluarga Shruti. Kata Shruti ada yang menarik di keluarganya karena kebanyakan orangnya lahir di bulan Juli. Tapi nggak pas karena cuma 4 huruf. Sebagian besar tanggal di bulan Juli itu zodiaknya Cancer. Dan pas Sanjeev memasukkannya ternyata benar. Rupanya isi berangkas itu hanya uang. Formula yang mereka cari tidak ada di sana. Dan mereka pun mengondol uang itu. Tak lama kemudian Ragupati menelpon Calapati. Dan Calapati pun menceritakan semuanya. Mendengar hal tersebut, detak jantungnya meningkat. Pandangannya berkunang-kunang. Dan gula darahnya pun langsung naik. Yang membuat Ragupati jatuh pingsan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Orang-orang dibuat heboh karena uang yang mereka curi itu dibagi-bagikan secara acak ke warga India sebesar 500.000. Total uang yang ada di berangkas itu ada 50 miliar rupiah. Hal itu pun membuat CBI langsung bergerak. Mereka mencari orang yang membagi-bagikan uang itu. 2 గంటల్లో కనిపెడతాం 2 hours. వాళ్ళంతా నా Rupanya mahasiswa yang ditolong Sanjeev di awal film juga anggota Sanjeev. Dia sekarang sedang berada di laboratorium pabrik Ragupati. Pemuda itu melapor di sebelahnya ada bangunan lain yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Lalu Sanjeev menyuruh dia menyusup ke dalam bangunan itu. Sanjeev pun langsung OTW ke pabrik. Sanjeev akan kembali membuat heboh. Mereka mengirimkan link ke orang-orang yang dikirimkan uang tadi, lalu meminta mereka untuk menonton video yang akan disiarkan secara langsung jam 10 malam nanti. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek. Wah, giveaway-nya kebalik ya. Kasih uang dulu baru suruh nonton. వీడియో లింక్ పంపాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాన్ని Singkat cerita, mereka tiba di pabrik. Shruti diminta untuk menyiarkan video itu ke publik tepat jam 10 malam. Kemudian Sanjeev dan anggotanya masuk ke bangunan itu. Lalu mereka menghancurkannya dengan bom. సార్ మీరు చెప్పినట్టు అన్ని కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేశాను సురేష్ Tiba-tiba nongol Calapati. Dia menghabisi anggota Sanjeev satu persatu. Tepat jam 10 malam, live streamingnya pun dimulai. Sanjeev masih mencari tahu tentang formula rokok itu. Sayangnya Calapati udah keburu tewas. ఇంతమందిని చంపుతారు ఫార్ములాతో కొత్త బ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తారా Tiba-tiba muncul Ragupati. Dialah dalang yang sebenarnya. Dengan sombongnya, Ragupati mengatakan mencampur rokok itu dengan hal yang lain merupakan salah satu strategi bisnis untuk menarik banyak peminat. Kalau masalah kesehatan, dia nggak mau disalahkan.
Menurut Ragupati, dia tidak pernah memaksa orang untuk mengisap rokok yang dia buat. Dugaan Sanjeev selama ini ternyata salah. Ragupati tidak pernah menyembunyikan formula rokok itu karena dia menyimpannya di kepala. Dan Ragupati berencana akan membuat rokok itu dengan merek lain. Bahkan juga akan membuatnya dalam bentuk cerutu. మత్తులో నుంచి బయటికి రండి. Kemudian Sanjeev membawa Ragupati terjun bebas. Beberapa hari kemudian, polisi tidak bisa menemukan jasad Sanjeev. Kata CBI ini, udah nggak usah dicari lagi, nggak bakalan ketemu. Tutup aja kasusnya. Tak lama kemudian, masuk panggilan. Rupanya dari Sanjeev. Kata CBI, surat kematiannya udah keluar. Kapanpun Sanjeev perlu bantuan, dia siap melayaninya. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.